Iya betul, aku yang udah ngabisin si Robert. Terus kenapa, Ce? Masalah? Udah capek-capek aku ngelobi. Hai, balik lagi di channel aku, ketemu lagi sama aku Immanuel. Ce, pernah nggak sih kalian nonton film-film yang menceritakan karakter atau sosok badut pembunuh? Mungkin banyak di antara kita yang berpikir, halah itu mah cuma fiksi, cuma karangan. Tapi ternyata ada di dunia nyata. Dia adalah John Wayne Gacy yang terkenal dengan julukan The Killer Clown. John Wayne Gacy lahir di Chicago, Amerika Serikat pada tanggal 17 Maret 1942. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara dan anak laki-laki satu-satunya. Ayahnya bernama John Wayne Gacy Senior, adalah seorang veteran Perang Dunia I yang bekerja sebagai mekanik mobil, dan ibunya bernama Marion Elaine. Bapaknya si John adalah seorang pecandu alkohol, desa juga tukang mabok ternyata, dan sering melakukan perbuatan kasar sama si John. Bapaknya kan mekanik mobil. Ada kejadian di mana si John ngeberantakin onderdil di bengkel bapaknya secara nggak sengaja. Padahal itu onderdil udah disusun rapi, biar kalau ngambil-ngambilin enak gitu. Udahnya langsung dicambuk pakai sabuk. Terus John juga sering dipukuli tanpa alasan. Dia pernah nih dituduh melecehkan anak perempuan padahal mah dia nggak ngelakuin itu. Dan yang nuduh bapaknya sendiri. Pernah sih sebenarnya si John ketahuan mencuri mainan mobil truk gitu dari toko tetangganya. Terus ketahuan sama bapaknya, langsung dihajar pakai sabuk yang buat ngasah pisau itu loh, yang zaman dulu itu. Tebal banget kan itu, tapi untungnya hal tersebut keburu dilerai sama emaknya. Sejak saat itu Marion selalu membela John, dan kalau lagi disiksa sama bapaknya, si John akan lari ngadu ke ibunya. Hal tersebut membuat John sering diolok-olok sama bapaknya. Dibilang anak manja lah, anak mami lah, anak bodoh lah. Bahkan kamu tidak lebih baik dari kedua saudara perempuan kamu, Cena. Bahkan si John pernah dipukuli pakai sapu sama bapaknya tanpa sebab. Entah kayaknya bapaknya lagi sentimen atau emang hari itu bapaknya lagi salah pakai pembalut gitu. Begitu datang ke rumahnya lihat si John lagi diem nih, lagi nggak nyari masalah, tiba-tiba langsung dihajar sampai pingsan. Dipukulin pakai sapu, bukan cuma itu. John juga pernah mengalami pelecehan seksual dari salah satu keluarga temannya, tapi hal tersebut dia simpan sendiri karena takut kalau ketahuan sama bapaknya, dia bakal disiksa lagi. Dan hal yang lebih parah nih, pada saat usia John menginjak 11 tahun, dahinya pernah kena lempar kursi lipat sama bapaknya. Dan hal tersebut menimbulkan gumpalan darah di otaknya. Akibat hal tersebut, John sering mengalami pingsan. Tahu anaknya sering pingsan, bapaknya lagi-lagi malah mengolok-olok si John. Dibilangnya dia pura-pura pingsan hanya untuk mencari simpati semua orang. Singkat cerita, John beranjak dewasa. Dia sempat bekerja sebagai sopir ambulan dan petugas kamar jenazah di Las Vegas. Emang sengaja dia pindah ke sana untuk menghindari bapaknya. Selama bekerja, John banyak menghabiskan waktu diam di depan ruang pembalseman jenazah, bahkan bisa sampai ketiduran. Dan sebelum John memutuskan untuk resign dari pekerjaannya sebagai salam perpisahan, entah kenapa dia nekat masuk ke peti mati yang ada isinya. Waktu itu isinya jasad remaja laki-laki. Kemudian jasad itu dibelai sama si John, dan entah mengapa si John malah terangsang secara seksual. Udah mulai tanda-tanda psikopat. Kemudian singkat cerita, John menikah muda dengan seorang perempuan bernama Marilyn Myers pada tahun 1964. Dari hasil pernikahannya, dia memiliki seorang putra bernama Michael dan seorang putri bernama Christine. Kemudian pada tahun 1966, John menerima tawaran dari ayah mertuanya untuk mengelola 3 restoran KFC di Waterloo, Iowa. Kehidupan John bersama keluarga kecilnya kali ini bisa dibilang sebuah periode yang sempurna. Keluarga kecilnya bahagia. Sebagai pengelola restoran, dia sangat dihargai karyawannya karena dia dikenal dermawan, bahkan dia dinobatkan sebagai wakil presiden luar biasa dari Waterloo Jazz. Dia juga ikut beberapa proyek amal. Bahkan tiap kali ada pertemuan atau meeting nih, dia selalu menyediakan ayam goreng gratis untuk semua orang. Hidupnya dia ini udah enak, bapak mertuanya baik banget. Dan kabar kesuksesan John didengar sama bapaknya. Suatu hari bapaknya si John datang menemui John untuk meminta maaf secara pribadi atas segala perlakuannya semasa John kecil. Tapi sayang, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama ternyata. Pada tahun 1968, John ditangkap atas kasus pelecehan terhadap seorang anak laki-laki bernama Donald Voorhees yang masih berusia 15 tahun. Aduh sorry ya.
Itu lubang si anak itu ditusuk sama si John hingga membuat John harus mendekam di penjara. Tahu lakinya kayak gitu, diceraikan sama si Marilyn. Tapi selama di penjara, si John jadi napi teladan, Nek. Bahkan dia di sana jadi juru masaknya para napi, cenah. Hingga kemudian dia dibebaskan pada tahun 1971 dengan masa percobaan selama 1 tahun. Baru keluar penjara, udah dijeblosin lagi gara-gara dia meruda paksa laki-laki remaja. Itu anak diperkaos sama si John, tapi lagi-lagi John selalu berperilaku baik sehingga masa hukumannya nggak pernah lama. Aneh ya di sana, padahal udah beberapa kali masuk penjara gitu. Dan rata-rata korbannya ya pegawai restoran ayamnya, dia yang mayoritas laki-laki remaja. Emang sengaja biar semuanya bisa diperkaos. Setelah keluar dari penjara untuk yang kesekian kalinya, John sempat punya usaha sebagai penyedia jasa pengecatan dekorasi dan perawatan rumah. Kemudian pada tahun 1972, John menikahi seorang perempuan bernama Caroline Hoff. Sama juga, mereka ujung-ujungnya bercerai gara-gara si John ini ketahuan menyimpan barang-barang pribadi milik laki-laki lain. Selain itu, John juga ketahuan punya tempat rahasia di ruang bawah tanah. Di situ dia mabora sama teman-temannya. Open BO lah, tukar pasangan lah, sampai melecehkan anak remaja laki-laki lah. Di satu sisi dia open BO-nya ke cewek, tapi punya kebiasaan melecehkannya anak remaja laki-laki. Tapi karena yang udah-udah dia selalu berakhir di penjara nih. Kalau misalkan si cowok remajanya mau, ya udah terjadi 1, 2, 3 hore. Kalau misalkan nolak nih, si John bakal beralasan, enggak kok, saya cuma mau mengetes moralitas kamu aja, ngeles. Dan pada tahun 1975, John bergabung di sebuah klub badut bernama Jolly Joker yang rutin melakukan kegiatan penggalangan dana dan menghibur anak-anak di rumah sakit. Dan John menciptakan karakter dirinya yang berkostum badut dengan nama Pogo the Clown. FYI, kostum yang dia pakai itu hasil desainnya sendiri. Dan make up-nya pun dia bikin sendiri, belajar sendiri. Kalau temen-temennya kan melukis bibirnya pakai cat merah, bentuknya ya udah bundar kayak bibir aja gitu biasa. Tapi si John gambar bibirnya kayak dibuat runcing di ujung bibirnya gitu. Sehingga oleh anak-anak yang sering dia hibur, John dijuluki badut yang suka tersenyum karena kan bentuknya runcing ke atas. Jadi seolah-olah kayak senyum gitu. Selain aktif di kegiatan amal, John juga aktif di Partai Demokrat. Sampai-sampai dia sempat berfoto sama istri Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, yaitu Rosalind Carter. Bahkan cetakan fotonya ditandatanganin sama Bu Rosalind dan dikasih tulisan "To John Gacy, Best Wishes". Ini orang kalau bener aja pasti sukses. Hingga suatu hari ini, pada tahun 1978, ada seorang ibu yang tiba-tiba datang ke kantor polisi untuk melaporkan anaknya yang menghilang. Anak itu namanya Robert Jerome Pierce. Kemudian seperti biasa kan ditanya-tanya, kira-kira terakhir kali Robert sama siapa ya, Cek? Terus kata ibunya si Robert, setahu saya waktu itu dia mau wawancara dengan perusahaan konstruksi gitu, Pak, untuk penempatannya di musim panas nanti. Dia ditawarin kerjaan baru katanya. Kemudian polisi mulai melakukan investigasi dong. Udah dapet tuh kesaksian emaknya si Robert. Didatengin lah apotek tempat si Robert kerja. Pemilik apoteknya bilang, kalau dirinya sempat melihat John di apotek di malam ketika Robert menghilang. Udah dapet nih satu nama, si John. Dicurigai dong. Dicek tuh di database kepolisian, sementara mereka lagi ngecek nih. Ibunya si Robert nih inget-inget lagi, kayaknya Robert pernah cerita deh kalau dia ketemu sama John di apotek tempat Robert bekerja. Di situ mereka berdua kenalan. Diceritakanlah latar belakangnya si John ke ibunya. Terus John juga mengaku bahwa dirinya adalah seorang kontraktor dan menawarkan Robert untuk bekerja dengan gaji yang sangat besar. Awalnya ibunya nggak curiga, baru setelah berhari-hari Robert nggak pulang-pulang, ibunya mulai ketar-ketir. Lapor polisi lah dia. Dan pas dicek di database, ternyata si John punya riwayat tindakan kriminal pemerkosaan terhadap remaja laki-laki. Awalnya polisi mengira mungkin si Robert disembunyikan oleh John di suatu tempat sebagai alat atau budak seksualnya. Hingga polisi langsung mendapatkan perintah penggeledahan dari pengadilan langsung. Teruslah mereka datang ke rumahnya si John, digeledah lah. Di sana mereka menemukan sejumlah buku tentang pedofilia, alat suntik, borgol, pistol, kartu SIM, dan yang membuat mereka yakin kalau kasus menghilangnya Robert ada hubungannya sama si John, yaitu dengan ditemukannya nota pembelian dari apotek tempat Robert bekerja.
dan beberapa potong pakaian gaya remaja yang ukurannya nggak sesuai sama bentuk badannya si John. Selama proses investigasi itu berlangsung, John berupaya melakukan pendekatan sama detektif yang lagi nginvestigasi kasusnya si Robert. Diajak makan-makan, diajak ngaso, mabora. Intinya di sela-sela pertemuan mereka, John mencoba menegaskan bahwa dirinya nggak tahu apa-apa. Untung polisi dan detektifnya pinter ya, Cek. Nggak kayak titik-titik. Sehingga sekeras apapun John mencoba meyakinkan mereka, intinya mau dimomong segimanapun, investigasi tetap berjalan gitu loh. Suatu hari, si John mengundang beberapa polisi untuk minum kopi di rumahnya. Ya biasalah, lobi-lobi manja lagi. Tapi pas lagi nyeruput kopi nih, si polisinya bisik-bisik sama temennya. Say, sadar gak sih? Dari tadi kita masuk kok rumah ini bau bangke ya, Cek? Ih, emperan, Cek. Mencurigakan gak sih? Di situ sebenarnya polisi udah menemukan petunjuk. Cuma mereka belum tahu dari mana bau itu berasal. Karena si Johnny kekeh, gak mau ngaku. Malah terus berusaha ngelobi. Sehingga ya proses investigasi berjalan sangat lama. Namun pada akhirnya si John capek juga kan. Halah, udahlah nyerah. Kalian semua makannya banyak. Udah gak kuat lagi aku traktir-traktir kalian. Ya udah nih aku ngaku. Iya betul, aku yang udah ngabisin si Robert. Terus kenapa, Cek? Masalah? Udah capek-capek aku ngelobi. Aku traktir makan, ngopi, Noki cantik. Malah nggak bersyukur kalian. Beneran ngaku akhirnya. Saking capeknya nyari cara yang bisa bikin para detektif itu mengesampingkan investigasi kasusnya si Robert. Dan asal kalian tahu ya, Cek. Orang yang udah aku habisi bukan cuma si Robert doang. Tapi aku udah menghabisi 30 orang, cenah. Akhirnya para polisi itu menggeledah ruang bawah tanah di rumah John. Dan waktu itu kebetulan di lantai ruang bawah tanahnya lagi kebanjiran pula. Tapi tetap ruang bawah tanah itu digali dan mereka menemukan potongan daging busuk dan tulang belulang manusia. Kemudian beberapa juga ditemukan dikubur di lantai garasi dan jasad Robert ternyata dibuang ke sungai Des Plaines bersama 4 jasad lainnya. Ternyata bukan cuma si Robert, Nek. Total keseluruhan yang pernah dibantai sama si John mencapai 33 orang, tapi hanya ada 27 yang berhasil diidentifikasi. Dan usia rata-rata para korbannya yaitu antara 14 sampai 19 tahun. Remaja laki-laki semua, Cik. Jadi menurut si John, abis mereka dilecehkan, langsung dibantai. Terus dari mana si John bisa dapat para remaja laki-laki itu? Beberapa dia dapat dari germonya. Duh gimana ya aku ngomongnya, disensor nggak ya? Gini deh, si John dapat sebagian remaja laki-laki itu dari germonya PSK, tapi PSK-nya cowok gitu loh. Kalau zaman sekarang tuh mirip-mirip kucing ibu kota yang biasa jadi piaraannya tante-tante. Nah, sebagian dia nyomot dari situ. Terus anak-anak jalanan yang dia bawa dari stasiun Greyhound Bus Chicago, anak-anak ini bakal dia iming-imingi pekerjaan di proyek konstruksi punyanya dia. Ada juga yang dibujuk kalau John bakal menunjukkan trik sulapnya. Si John kan badut. Atau ada juga yang emang dibawa dengan cara kekerasan, diculik. Pas mereka semua udah nyampe di rumahnya si John, ya udah mereka semua disikat, dilecehkan dulu. 1, 2, 3 hore, si John bakal menyumpal mulut mereka, abis itu dilecehkan sambil leher mereka dijerat tali. Sakitnya 2 kali lipat, bayangin mereka menderita atas bawah. Kalau udah puas, korbannya udah nggak bernyawa, ya udah tubuh mereka akan dikubur di lantai ruang bawah tanah dan lantai garasi di rumahnya si John. Dan kejahatan yang dilakukan John dimulai sejak tahun 1972. Bahkan sebelum si John ini kawin sama istri keduanya itu loh yang namanya Caroline. Awalnya kan si Caroline sering menemukan barang-barang pribadi milik pria lain kan. Nah, barang-barang itu ternyata milik korbannya si John. Jadi gini, awal mulanya si John melakukan tindakan kriminalnya nih. Waktu itu bulan Januari tahun 1972. John bertemu dengan seorang remaja laki-laki bernama Timothy Jack McCoy di sebuah terminal. Waktu itu si Timothy ini sedang dalam perjalanan dari Michigan ke Omaha, cuman bis yang ditumpanginya lagi istirahat di terminal. Mereka kan ketemu di terminal tuh, kemudian mereka berdua asik ngobrol lah itu. Kemudian John mengajak Timothy berkeliling ke Chicago sampai larut malam. Gak jadi ke Omaha, si Timothy malah ikut balik ke rumahnya si John untuk menginap. Yang nggak tahu lah mereka berdua ngapain di situ. Sampai pagi harinya, John terbangun dari tidurnya dan dia tersentak melihat Timothy yang tiba-tiba berdiri di depan pintu kamarnya John sambil memegang pisau. Si John langsung menyergap si Timothy sehingga pisau yang dipegang Timothy sempat mengiris pergelangan tangannya si John.
Si Timothy ini udah teriak-teriak minta dilepasin, tapi keduanya terus bergumul di lantai, saling tendang-menendang, saling tonjok, hingga akhirnya pisau di tangan Timothy berhasil dilepaskan, dan John langsung menikam tubuh Timothy beberapa kali hingga Timothy kehilangan nyawanya. Kemudian si John jalan ke dapur, di dapur dia menemukan sekotak telur yang udah kebuka dan beberapa daging asap di meja makan. Ternyata si Timothy ini dari pagi lagi masak sarapan. Dan waktu itu si Timothy datang ke kamarnya si John, kemungkinan dia mau bangunin si John untuk sarapan. Cuma dia masih megang pisau karena kan belum selesai motong-motong. Si John salah paham, bangun-bangun kaget ngelihat si Timothy berdiri di depan pintu, dikiranya mau nyerang si John. Padahal mah lagi di dapur, lagi mama Cita, malah dihabisi sama si John. Hingga akhirnya jasadnya Timothy di 1, 2, 3 hore dulu sampai puas, baru dikubur di ruang bawah tanah dan dilapisi beton. Saat itu John mengaku untuk pertama kalinya dia merasakan sensasi klimaks yang luar biasa dan tak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ketagihan ternyata dia. Akhirnya ya udah, dia mangsa lagi lah korban-korban berikutnya sampai korban terakhirnya si Robert. Dan seringnya John beraksi malam hari. Malam harinya jadi penjahat kelamin. Paginya jadi relawan di sekitar rumahnya, jadi pemilik bisnis yang sukses dan sering berbuat baik di komunitasnya, sampai semua tetangganya mengenal John sebagai pribadi yang ramah dan dermawan. Mereka nggak tahu aja profesinya si John di malam hari kayak apa. Dan pada saat ditangkap, sebenarnya jumlah korban yang diklaim semuanya ada 45 orang, cenah. Ya ditanya sama polisinya, siapa aja? Coba tunjukin satu-satu tempatnya, Cek. Si Johnnya malah bilang gini, gimana ya? Kali ini tugasnya kalian aja deh yang cari sendiri, aku udah gak mau ngasih tahu lagi. Gitu katanya. Beberapa penyidik emang percaya sama klaimnya si John, tapi fakta persidangan tidak menemukan adanya bukti kalau total korban yang sebenarnya adalah 45 orang. Dan sisanya juga nggak pernah ditemukan. Di persidangan, John berusaha membela diri kalau dia sebenarnya gila. Dan hal tersebut ternyata didukung oleh para psikolog bahwa John menderita skizofrenia. Tapi juri tetap memutuskan John bersalah dan pada tanggal 13 Maret 1980, hakim menjatuhkan vonis kepada John dengan hukuman mati. Dan John baru akan dieksekusi mati pada tanggal 10 Mei 1994 di Stateville Correctional Center di Illinois dengan cara disuntik mati. Bahkan ketika divonis, masih dengan bangganya dia bilang hukuman mati tidak akan mengembalikan nyawa para korban. Pada tahun 2021, penyelidikan untuk kasus ini kembali dibuka, walaupun si John udah meninggal di tahun 1994. Karena kan dulu yang berhasil diidentifikasi itu cuma 27 dari 33 kan. Harusnya sisa 6 orang lagi kan. Dan si John juga pernah ngeklaim kalau sebenarnya kan korbannya lebih dari 33. Ternyata ada, ditemukan, tapi jumlahnya 8 orang. Jadi nambah korbannya. Kali ini mereka dapat diidentifikasi melalui tes DNA dan mencocokkan beberapa laporan orang hilang di tahun itu. Dan emang bener, mereka semua korbannya si John. Well, itulah tadi kasus mengerikan yang dilakukan oleh seorang badut pembunuh. Di balik sosoknya yang ceria, jenaka, ternyata tersimpan rahasia yang mengerikan. So, menurut aku banyak sekali pelajaran dari semua serial killer yang pernah aku bahas. Kalau psikopat itu bukan karena dia terlahir untuk ditakdirkan menjadi seorang iblis atau psikopat, tapi dia terbentuk karena lingkungan dan keluarganya pun seperti iblis, jadi dia tumbuh jadi iblis. Tahu Joker kan? Dia kan jahat bukan karena dilahirkan sebagai penjahat. Dia kan tadinya orang baik, disakitin terus, jadi penjahat, jadi psikopat. Itulah kenapa kita nggak boleh nyakitin orang, nggak tahu tuh orang nantinya ke depannya bakal kayak gimana, kan serem. Well, sekian dulu video kali ini, dan untuk yang tahu lebih banyak tentang kasus ini, mungkin ada bagian penting yang kelewat dan lupa aku bahas, silahkan tulis di kolom komentar untuk melengkapi. Dan buat kalian yang gak sengaja klik video ini, jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. By request apapun itu, kasus kriminal, teori konspirasi, sejarah, biografi, atau misteri, silahkan tulis di kolom komentar. See you on the next video. Balelol.